Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaska, selamat datang kembali di Bincang KPI. Nah, di hari sore Rabu ini, saya Abimanyu Kasaputra sebagai host untuk acara sore ini ditemani oleh Pak Dodi sebagai narasumber, Narendra Argia Enrique. Nah, di acara ini kita akan berbincang tentang keutamaan sholat. Nah, Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, untuk Bapak, sebenarnya arti sholat itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Abim untuk bincang KPI kali ini. Insya Allah kita akan berbicara atau berbincang tentang sholat ya. Nah, Anda tahu ditemani sama teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang syahadat ya, kali ini kita belajar tentang sholat. Tapi sebelum nanti Bapak menyampaikan, boleh kita tanya dulu ya dari Bapak, mulai dari Kak Rike nih. Kak Rike, apa sih arti sholat? Jadi, sholat dalam bahasa Arab itu memiliki arti doa atau permohonan. Namun dalam istilah agama Islam, sholat memiliki makna yang lebih luas, yaitu sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik atau berakal sehat, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, baik. Itu kata kuncinya ya. Jadi arti sholat itu secara bahasa atau secara sederhananya itu adalah doa atau permohonan. Jadi sholat itu memohon kepada Allah. Jadi sholat itu isinya adalah doa-doa semua. Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Maka merujuk tadi yang disampaikan oleh Karike, bahwasanya sholat itu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik. Jadi yang namanya wajib, kalau ditinggalkan berarti dosa. Kalau dilakukan berarti dapat pahala pastinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, perlu digarisbawahi juga, sholat itu adalah ibadah yang diawali oleh takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu mengharamkan semua gerakan, bacaan dan kegiatan di luar yang sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Makanya sholat itu sungguh luar biasa kalau kita lakukan dengan baik. Itu arti dari sholat. Nah, manfaat sholat itu kan ada banyak nih apa ya? Nah, untuk secara garis besar nih, ada apa saja sih Pak manfaat sholat itu? Nah, lagi-lagi terkait dengan manfaat sholat, sebelumnya kita tanya nih teman-teman nih, karena kita sholat bukan hampir, pastinya yang wajib kita sudah sholat ya. Sholat. Nah, selain yang wajib mungkin sunnahnya sholat juga. Nah, boleh sholat apa saja nih? Sholat duha, sunnah rawatib, tahajud. Sholat apa lagi? Sholat tarawih di bulan Ramadan ya. Nah, terkait dengan itu, apa sih manfaat sholat? Kita coba tanyakan ke Kak Argia yang pernah dirasakan dari manfaat sholat yang pernah dilakukan. Apa aja? Nah, jadi manfaat sholat itu yang pertama ada mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan hati, dan menambah ketakwaan. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan sholat kita betul-betul dekat sama Allah. Ya, ada satu keterangan bahwasanya mi'rajul mukminin. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya atau bertemunya kita dengan Allah. Orang-orang mukmin dengan Allah, cara berkomunikasi kita. Jadi sholat itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Coba kegiatan mana yang mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan sholat? Itu salah satu ibadah yang utama. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Pastinya kan ketika kita sholat, kita menghadap siapa sih? Kita beribadah kepada siapa kalau kita sholat? Pastinya kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua, itu mensucikan hati kita. Nah, selain hati kita suci, itu ada juga satu keterangan yang menyebutkan ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ulangi lagi, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu ibaratnya kita mandi sehari semalam itu 5 kali. Coba anak-anak, kalau kita mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih atau masih kotor? bersih. Bersih.
ini teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, ini 2 kali dalam sehari mandinya kan rata-rata ya, pagi sama sore, kan ganteng-ganteng dan cantik-cantik kan gitu ya. Itu 2 kali. Kalau 5 kali bagaimana jadinya? Akan makin ganteng. Nah, begitupun dengan sholat. Kalau kita semua melaksanakan sholat 5 kali, itu ibaratnya kita membersihkan hati kita, dosa kecil kita yang sengaja maupun yang tidak, itu sebagaimana kita mandi tadi sehari 5 kali, maka membersihkan dosa tadi ya, itu membersihkan hati dan juga dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga tadi apa? Menambah ketakwaan kita kepada Allah tentunya. Maka dengan sholat kita berusaha tadi mendekatkan diri dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kita sudah melakukan dan mentaati perintah-perintah Allah, berarti kita sudah mengusahakan takwa. Kalau sudah kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa, orang yang hati-hati, orang yang menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan, maka insya Allah Allah pun akan memperhatikan kita, dan Allah jamin bagi orang yang bertakwa nih, bagi orang yang bertakwa surga yang penuh dengan kenikmatan, insya Allah. Dan kita masuk ke dalam itu. Pak, keutamaan sholat itu apa saja sih Pak sebenarnya Pak? Oke. Kalau tadi manfaat ya, kalau sekarang utama. Kenapa disebut utama? Nah, Bapak mau nanya nih, kenapa disebut utama sholat? Ada yang bisa jawab? Kenapa disebut utama sholat itu? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa? Karena sholat itu menjaga diri kita dari perbuatan keji, dan juga ketika kita melaksanakan sholat, Allah itu pasti akan mengampuni semua dosa kita. Masya Allah. Itu ya, jadi utama itu. Iya. Tidak ada dosa yang bisa ibadah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar kecuali sholat. Tapi catatannya, sholatnya sholat yang baik dan benar, sholat wajib pastinya. Iya. Boleh. Ini kita tanya nih, Anaren berarti. Coba diulang lagi. Apa sih keutamaan sholat? Sholat itu ya jelas pasti akan menjauhi kita dari arah perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar ya. Jadi, lalu Allah juga pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang kita melaksanakan sholat. Jadi sungguhnya mengingat Allah itu memang sangat penting. Jadi ketika kita mengingat Allah, kita harus menunda dulu kegiatan yang lainnya, termasuk semua kegiatan yang ada di sekolah Allah tadi. Masya Allah. Boleh ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi semua kegiatan di Al-Azhar ya, kita mengarahkan semua berhenti dan kita melaksanakan sholat. Perlu seperti itu ya. Iya. Karena pentingnya kita mengingat kepada Allah dengan sholat tadi. Baik. Dari yang tadi disampaikan, keutamaan sholat. 1. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ada ayatnya, mungkin masih hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Apa sih perbuatan keji? Perbuatan keji itu perbuatan maksiat yang tidak disukai oleh jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita perbuatan maksiat yang disukai, yang disukai oleh jiwa kita. Jadi yang namanya jiwa, hawa nafsu itu pasti suka terhadap dosa-dosa, betul? Gitu ya. Nah, sedangkan di hadapan Allah itu selama itu maksiat atau berbuat melarang atau melanggar perintah-perintah Allah, kemudian dilakukan oleh manusia itu senang. Tapi bagi Allah itu dosa. Maka ketika kita berusaha menghindarinya, itu perbuatan fahsya namanya. Jadi perbuatan yang disukai oleh jiwa. Rata-rata kan kalau jiwa kita, apalagi jiwa muda gitu kan, salah satunya nih dekat sama lawan jenis, itu jiwa kita kan senang. Tapi padahal itu boleh apa enggak? Dilarang ya, jangan mendekati, apalagi
sampai ini ya, sampai melakukannya. Naudzubillah ini. Nah itu ya, jadi perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang berikutnya menghapuskan dosa, tadi berhubungan sama manfaat tadi. Dosa-dosa kita insya Allah diampuni, betul ya. Nah kalau kita sholat nih, lagi sholat berdiri, kemudian kita ruku, kemudian sampai kita sujud, ibarat kita mengalirkan atau membuang energi-energi positif yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi mengingat Allah itu lebih penting ya daripada yang lain. Salah satu dengan sholat. Nah satu lagi Bapak ingin menyampaikan terkait dengan keutamaan sholat. Sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Ulangi ya, ini penting nih. Jadi sholat itu apa? Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kenapa? Karena apabila sholatnya benar, idza sholahat sholahat sairul amali kullu, semua amalnya yang lain akan benar kalau sholat kita benar. Tapi apabila fasadat, apabila rusak sholat kita nggak benar, kadang lakukan, kadang enggak, kemudian seenaknya sholat pun kadang nggak pernah atau jauh dari khusyuk. Nah apabila rusak, maka rusak pula amal-amal kita yang lain. Jadi amal yang lain pun, wah ini berarti yang rusak. Itu penting dan utama dari ibadah sholat itu. Makanya sholat itu adalah sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Ya, jadi begitu pentingnya sholat. Maka mudah-mudahan nih dari bincang-bincang sore hari ini kita bisa merenungkan kembali pentingnya sholat, keutamaan sholat, manfaat sholat. Gitu ya. Mungkin itu Habib yang bisa disampaikan dari pertanyaan ketiga. Baik Pak. Sebelum kita tutup acara sore ini, apakah Bapak punya kata penutup Pak sesuai tadi materi kita hari ini Pak? Baik. Sebagai penutup tadi ya, kita sudah bahas tiga poin yang tadi ditanyakan ke Habib. Yang pertama tadi apa? Arti sholat. Kemudian yang kedua manfaat sholat. Yang ketiga keutamaan sholat. Nah sekarang Bapak ingin menyampaikan satu kata-kata ya atau quotes ya. Kata-kata sekarang apa? Kata-kata hari ini atau quotes ya. Kurang lebih seperti ini. Ada pernah kita baca dan itu kita renungkan. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi, ulangi lagi ya, boleh? Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kalau kita punya masalah, punya banyak masalah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, maka bisa jadi sholat kita ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kita udah dekat sama Allah melalui sholat kita, maka insya Allah yakin perlahan permasalahan tadi akan mendatangkan ketenangan bagi kita, akan selesai dengan caranya Allah. Maka tadi perbaikilah sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Itu kata-kata dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Dodi untuk narasumber sore hari ini. Terima kasih juga Kak Naren, Kak Agia, dan Kak Jika. Terima kasih juga untuk sahabat Alaska yang sudah membebaskan waktunya untuk menonton live kita hari ini. Saya sebagai host untuk acara sore hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.